Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini tanpa halangan suatu apapun ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Benaya, mungkin teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini sudah berkumpul. Sebelum Bu Hana mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Silakan nanti yang Bu Hana panggil untuk menyematkan ya. Raise hand atau mungkin bisa mengucapkan saya ada Bu, seperti itu ya. Afrida izin tadi ya. Aisyah. Ya, Bu, ada. Ada. Pandu. Hadir, Bu. Hadir. Damar. Hadir, Bu. Hadir. Alsya. Hadir, Bu. Hadir, semangat sekali ini ya. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Coba siapa yang tahu? Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi linier, ya, tentang fungsi linier. Mungkin di kelas 9 pernah kita pelajari ya, apa itu fungsi linier. Ada yang bisa menyebutkan pengertian dari fungsi linier? Okay. Mas Pandu mungkin. Apa yang diketahui tentang fungsi linier? Fungsi linier itu adalah suatu fungsi yang membentuk grafik garis lurus. Grafiknya berupa garis lurus. Oke, jadi yang akan kita pelajari itu tentang fungsi linier, itu betul ya yang disebut Mas Pandu. Nanti grafiknya berbentuk garis lurus. Kemudian pemanfaatannya banyak sekali di kehidupan sehari-hari, misalkan di permintaan ya, fungsi permintaan penawaran. Kemudian ada lagi nanti ketika menghitung jarak kecepatan, kemudian jarak kecepatan, waktu, itu juga menggunakan grafik fungsi linier. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bisa kalian perhatikan ya. Nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tipek, dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian persamaan fungsi linier jika diketahui grafiknya. Kemudian yang kedua, bisa menyajikan grafik suatu fungsi linier. Kemudian yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi linier. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan simak tayangan berikut ini. Nah, itu untuk tayangan tadi tentang persamaan garis lurus ya, tentang fungsi linier. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Pernahkah kalian naik sepeda atau mobil? Jika kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam, maka berapakah jarak yang ditempuh setelah 3 jam? Ada yang bisa? Dapatkah kalian membuat tabel waktu dengan jarak yang ditempuh? Itu masalah-masalah yang akan kalian selesaikan pada pembelajaran hari ini. Nanti kalian harus bisa menemukan alasannya. Kenapa disebut dengan fungsi linier? Kemudian kenapa kok gambarnya garis lurus? Nanti kalian akan Bu Hana minta untuk berkelompok berdasarkan acak ya, acak seperti yang kita tentukan kemarin ya, diacak, diundi, kemudian ada kelompok 1 itu Afrida, Aisyah, Pandu, dan Damar. Nanti kalian masuk ke room 1, kemudian yang kedua Benaya, Satrio, Devita, dan Alsya nanti masuk ke room 2, kemudian Silva, Meva, Alia, dan Destiana nanti masuk ke room yang ketiga. Ya, diingat-ingat untuk roomnya masing-masing. Bu Hana buatkan break room. Grafik fungsi linier, waktunya itu 50 menit, maksimal 50 menit, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian interaksi, presentasi. Jangan lupa untuk identitas kelompok diberi nama, ya ini tulis di sini, kalian diskusi kelompok. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama itu kalian akan menggambarkan grafik, ya dilengkapi semua. Di sini juga akan ada penilaian unjuk kerja, di mana LKPD yang sudah dikerjakan atau dua kegiatan inti. Yang pertama tentang grafik garis lurus, dan yang kedua ini ya kita membuat persamaan suatu garis lurus jika diketahui grafik fungsinya. Dan silakan ke kelompoknya masing-masing. Waktu untuk diskusi 20 menit. Oke, sedang berdiskusi ini ya. Kalau bisa diskusinya pakai bahasa Indonesia ya, Mas Damar. Mas Damar atau Mas Pandu ya. Iya, diskusinya pakai bahasa Indonesia. Ada Aisyah, Damar, dan Mas Pandu.
Silakan nanti dikerjakan untuk latihan yang pertama ya. Kira-kira bagaimana menggambar grafik fungsi kecepatan dengan waktu, ya jarak dengan waktu. Selamat siang, kelompok 2. Ya, 4 orang. Yap, Iya, Bu. ada kesulitan nggak dalam pengerjaan LKPD? Sedang berdiskusi untuk mengerjakan soal. Oh, diskusi. Tapi benar nggak dengar diskusinya ini ya? Diskusinya dalam hati atau mungkin diskusinya lewat WA? Ini di chat, Bu. Oh, di chat, di chat. Ya, jangan lupa nanti ditampilkan juga untuk videonya, di-on-kan ya. Nah, kita berdiskusi secara langsung mumpung ketemu tatap muka. Barangkali ada permasalahan yang belum ditemukan, ya belum menemukan penyelesaian, ya bisa di-sharekan bersama. Kita cari penyelesaian. Oke, selamat siang. Ini ada Mbak Alia, Mas Mifa, Mbak Destiana. Ada kesulitan tidak? Dengan teman-teman didiskusikan, ya. Diskusinya jangan lewat hati, jangan lewat WhatsApp, ya, tapi langsung. Ini baru juga belum mendengar hasil diskusi kalian, ya. Tentang fungsi. Mas Mifa, kenapa disebut fungsi linier? Cirinya apa? Nah, yuk didiskusikan ya. Kalau kamu nggak paham, bisa tanya ke teman-teman, ke Mbak Ali ataupun ke Mbak Destiana. Kenapa kok disebut fungsi linier? Kenapa kok grafiknya berubah garis lurus? Kalau kita mau gambar garis, itu kita harus punya berapa titik minimal. Sambil disiapkan juga ya untuk laporannya ya. Ya, Bu. Laporannya. Ya, Bu. Coba punyanya Mas Damar kayak Diketik, apa? Bu, laporannya. Diketik. Ya, diketik. Kalian. Iya. Mbak Aisyah sudah? Sudah. Sudah. Coba Bu Ana pengen lihat punyanya Mbak Aisyah. Barangkali nanti satunya kan harusnya di bawah ya. Y1, bukan Y1 besar seperti ini. Dia sebagai apa ini yang di bawah ya, agak turun, satunya agak turun. Atau mungkin ketika nanti membuat persamaan seperti ini bisa menggunakan Microsoft Equation ya agar lebih rapi. Oke, untuk kelompok 2 silahkan didiskusikan. Kamu cari kesalahannya di mana. Oke, Bu Ana izin live dulu. Bu Ana masuk ke ruang yang ketiga. Oh ya, ini pakai Microsoft Word ya. Dipunyai persamaan garis sama 2 titik. Oke, setelah tadi kalian berdiskusi kurang lebih 25 menit ya, 20-30 menit. Kini giliran semua kelompok akan menyajikan hasil dari diskusinya, ya hasil diskusi, hasil kerja kelompoknya. Nanti mau dimulai dari kelompok 1, 2, 3 urut atau mungkin mau diacak. Kalau biasanya itu 1 selalu yang pertama, mungkin untuk kesempatan pertama ini, ya kesempatan yang pertama ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 3 balik. Biasanya 1, 2, 3, sekarang 3, 2, 1. Seperti itu. Oke, silakan. Alhamdulillah. Wah, sudah lengkap ini ya dengan LKPD-nya. Kelas 10 IPS 1, anggota kelompoknya Benaya Eldo, ada Satrio Wira, kemudian Devita Putri Nur, dan Alsya. Dan yang terakhir, M sama dengan negatif 2/3. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan negatif 2/3 X plus 4. Oke. Cara yang pertama sudah benar ya, langkah pengerjaannya kita substitusikan ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Diperoleh Y sama dengan negatif 2/3 X plus 4. Kemudian cara yang kedua, tidak usah dipresentasikan ya, ini bisa Bu Ana pahami ya dengan teman-teman. Kita hapus dulu ya untuk kelompok yang kedua. Ya, terima kasih untuk Mbak Alia. Kita lanjut ke kelompok yang pertama, membuat garis. Kalian menentukan berapa titik? 2 titik. Menentukan 2 buah titik. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, nanti jangan lupa untuk evaluasinya ada di LKPD, bisa kalian kerjakan. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Materi apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Grafik fungsi linier, dia berupa garis apa? Garis lurus. Berupa garis lurus. Kenapa dia kita sebut grafik fungsi linier? Karena kamu lihat pangkat koefisien, pangkat dari variabelnya itu berapa?
Kan Y sama dengan 2 per 1. 3X. Nah, berarti pangkatnya harus 1. Kenapa disebut fungsi linear? Karena pangkat dari variabelnya itu 1. Yang ketiga, cara menentukan persamaan garis. Tadi ada berbagai cara ya. Yang pertama itu kita substitusikan menggunakan persamaan umum. Y sama dengan MX plus C. Kemudian cara yang kedua, kita cari gradiennya terlebih dahulu, baru kita buat persamaan garisnya. Atau cara yang ketiga, bisa menggunakan persamaan garis yang melalui 2 buah titik, seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Kemudian jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Jadi setelah kita membahas fungsi linear, besok kita beralih ke fungsi kuadrat. Dan untuk refleksi pembelajaran serta evaluasi untuk pembahasan hari ini, kamu buka LKPD, itu ada 4 soal yang sudah Bu Hana kirimkan. Silahkan dikerjakan secara individu. Dikirimkan di GCR ya. Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Sekian dari Bu Hana. Bu Hana stop recording dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.